jam pembelajaran terakhir ini kita akan mempelajari buku tematik 4F ya, muatan PKN di halaman, karena kemarin kita sudah membahas mengenai cita-cita. Nah, untuk pagi hari ini kita sudah masuk dalam pembelajaran 3 di subtema 2 ya. Jadi kita langsung masuk di pembelajaran 3 subtema 2 dengan pokok bahasan hebatnya cita-citaku. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahas halaman 57 sampai halaman 58. Di situ tentang menjelaskan keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitar. Oke, anak kelas 4 coba perhatikan. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai cita-cita. Nah, tentunya pasti kalian bisa memahami bahwa cita-cita itu memiliki kekuatan luar biasa. Nah, coba perhatikan di ayo berpendapat di atas. Ketika kita memiliki cita-cita, jadi kita memiliki tujuan dalam setiap hidup kita atau dalam setiap upayanya. Apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi cita-cita kita ya. Misalnya cita-cita kamu kelak ingin membangun rumah yang bagus seperti itu. Nah, seperti ini adalah cita-cita besar yang sangat luar biasa ya. Cita-cita yang luar biasa inilah yang mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Kenapa dikatakan demikian? Karena cita-cita yang dimiliki oleh pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia untuk memperjuangkan dan menyelamatkan bangsa kita yang dulunya dijajah oleh penjajah dan diselamatkan oleh pejuang-pejuang atau pahlawan-pahlawan Indonesia dari masa penjajahan ya. Nah, mungkin anak-anak kelas 4 di sini ada tokoh atau pahlawan nasional yang kalian kagumi. Pasti mungkin ada yang mengagumi Soekarno, ada yang mengagumi Sudirman dan sebagainya ya. Ada yang mengagumi Kartini. Oke. Nah, kita lanjut di halaman 57 di bagian bawah, ayo membaca. Di situ kita akan menjelaskan mengenai keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitar. Di sini masih ada kaitannya dengan cita-cita ya. Cita-cita hebat itu adalah dimiliki oleh para bangsa ini di saat negeri dijajah. Keringat, air mata, dan darah para pahlawan bercucuran mewarnai cita-cita terhebat, yaitu mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Jadi dulu pahlawan-pahlawan Indonesia itu waktu masih kecil mungkin mereka bercita-cita untuk menjadi tentara nasional ya. Nah, ketika dia sudah menjadi tentara nasional, pahlawan-pahlawan Indonesia ini memiliki cita-cita lagi. Apa cita-cita mereka untuk bangsa Indonesia? Nah, cita-cita mereka adalah ya menyelamatkan bangsa Indonesia dari masa penjajahan. Jadi setelah kita meraih cita-cita kita, tentunya kita mempunyai cita-cita lagi. Apa yang kita ingin upayakan, apa yang kita ingin capai lagi ketika cita-cita yang selama ini kita sudah raih. Nah, seperti itu anak-anak kelas 3 ya. Anak kelas 4. Oke. Nah, kalau di sini menjelaskan keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitar, Ibu rasa ya pada pertemuan awal semester 1 kemarin kita sudah membahas mengenai keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Sungguh banyak ya keragaman suku. Indonesia ini terdiri dari beberapa suku, terdiri dari beberapa agama dan sebagainya, tetapi Indonesia tetap bersatu ya. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Itu yang membuat bangsa Indonesia tetap menjadi kuat ya. Nah, di situ ada teks mengenai cita-cita sang jenderal besar. Nah, anak-anak kelas 4 coba perhatikan. Kalian baca itu, pahami siapa yang diceritakan dalam teks tersebut. Dia adalah Jenderal Sudirman, merupakan jenderal pertama dan termuda di Indonesia. Ada yang mengagumi sang pahlawan tersebut. Oke. Beliau hadir saat bangsa Indonesia menderita dan tersiksa akibat penjajahan. Yang merupakan salah satu pejuang tinggi memperjuangkan kemerdekaan. Nah,
Coba perhatikan di sini anak kelas 4. Jenderal Sudirman ini kalian sudah tahu bahwa merupakan jenderal pertama dan termuda di Indonesia. Nah, tentunya pada saat dia menjadi jenderal, tentunya dia punya cita-cita, apalagi saat itu dia hadir di bangsa Indonesia itu saat bangsa Indonesia mengalami penjajahan. Tentunya Jenderal Sudirman saat itu memiliki cita-cita apa yang ingin dia lakukan, apa yang dia ingin capai sehingga bangsa Indonesia ini terbebas dari penjajahan. Tentunya banyak yang dia perjuangkan, ya. Dengan perjuangan yang gigih dia memperjuangkan kemerdekaan. Nah, dia bahkan rela berkorban, ya, meninggalkan keluarganya, keluar masuk hutan dan dalam kondisi sakit parah demi suatu hal yang berharga, yaitu memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ini yang patut kita syukuri dan patut kita contohi, ya. Nah, bukan halnya anak-anak kelas 4 nanti dikatakan pahlawan ketika berani melawan seperti Jenderal Sudirman ini, tapi kalian adalah generasi penerus bangsa Indonesia, jadi cita-cita kalian tentu ada. Nah, oleh sebab itu anak-anak kelas 4 saat ini diharapkan untuk tetap rajin belajar untuk mencapai cita-cita tersebut. Jadi seperti halnya kita belajar dari sang pahlawan ini, Sudirman, ya, dia tidak lagi memikirkan dirinya bahwa kenapa aku harus pergi berjuang, ya. Nah, tapi dia itu ingin mencapai untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia terbebas dari masa penjajahan. Nah, anak kelas 4 di sini kita membahas mengenai keragaman suku dan budaya, ya. Sudirman saat itu tidak memandang keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia, tapi satu yang dia pegang adalah membebaskan bangsa Indonesia dari masa penjajahan. Dia tidak memandang bahwa bangsa Indonesia saat itu, kenapa saya harus membebaskan bangsa Indonesia dari masa penjajahan, sedangkan bangsa Indonesia ini banyak sekali, ya, yang menjadi perdebatan. Ada berbagai suku, ada berbagai agama dan sebagainya. Nah, saat ini anak kelas 4 di akhir pembelajaran nanti ibu akan memberikan tugas sama kalian mengenai keragaman, ya, yang ada di sekolah kita atau di sekitar kita. Nah, untuk hari ini anak-anak kelas 4 di sini kita akan disuruh membuat wawancara dalam bentuk kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Tapi karena kondisi pandemi saat ini jadi tidak memungkinkan kita untuk melakukan kerja kelompok. Jadi ibu berharap di rumah ini tetap dikerjakan. Di bawah di halaman 58 ini, di situ ada laporan wawancara. Jadi kalian mewawancarai salah satu teman kamu. Ibu nggak mengharapkan kalian keluar dari rumah, tapi sekarang kan ada handphone, jadi anak-anak kelas 4 bisa chat temannya, ya, teman di kelas oke, nggak apa-apa, atau teman di luar kelas tidak apa-apa. Tapi ibu berharap jangan ini menjadi lagi batu sandung, ya, untuk hari ini. Ma, aku mau keluar dari rumah, ada tugas dari sekolah, tidak. Atau ada yang mengingat temannya, oh temanku ini asalnya dari ini, dia sukunya ini. Nah, di sini ada narasumber, jadi kamu tulis siapa yang kamu wawancarai, narasumbernya di situ, kemudian tujuan wawancaranya apa, ya, misalnya tugas dari sekolah atau apa, topik wawancaranya tentang apa, kemudian hari tanggal kamu melakukan wawancara, dan yang kemudian adalah tempat di mana kamu melakukan wawancara, dan yang terakhir adalah hasil wawancara. Nah, coba perhatikan di sini anak-anak kelas 4, hasil wawancara itu menyangkut, perhatikan di atas kembali poin ketiga, ya. Jadi hasil wawancara nanti tidak ada lagi yang menanyakan, Bu, hasil wawancara apa yang ditulis. Jadi perhatikan poin ketiga, tanyakan beberapa hal berikut. Jadi yang kamu tulis di hasil wawancara itu mengenai daerah asalnya, suku bangsanya, kemudian bahasa daerah, adat istiadat yang ada di daerahnya, kemudian pendapat tentang manfaat yang diperoleh dari keragaman suku bangsa, dan yang terakhir cara mengatasi perbedaan kebudayaan dan adat istiadat dalam masyarakat. Jadi itu yang kamu muat dalam hasil wawancara di poin ketiga. Ingat,
Nah, anak-anak kelas 4 ini tugasnya ditulis di buku tugas sesuai dengan format yang ada tentang laporan wawancara yang ada di halaman 58. Ibu ulangi lagi, tugasnya hari ini ada di buku tematik 4R dengan tema cita-citaku di halaman 58 ya, tentang membuat laporan hasil wawancara. Oke, untuk tugas PKN. Oke. Nah, itu saja dari Ibu untuk pagi hari ini. Ibu ucapkan semangat, tetap semangat untuk belajar di rumah dan tetap jalankan protokol kesehatan dengan melakukan rajin cuci tangan. Kalau keluar rumah, kalau terpaksa untuk keluar rumah, silakan pakai masker ya. Oke, sekian dari Ibu untuk siang hari ini. Ibu ucapkan selamat mengerjakan tugasnya dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.